Lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan kekuatan rohnya tampaknya tidak meningkat sama sekali, tetapi mengapa berapa kali tekanan padanya lebih berat dari sebelumnya? Jika mereka tahu bahwa Tanggulin telah berurusan dengan klan naga di Lembah Naga, dan tahu bahwa setiap kali penguburan naga memakan banyak waktu, dia akan dilengkapi dengan roh naga yang secara alami terbentuk dari tulang naga. Benar, kekuatan roh Tanggulin tidak banyak meningkat. Namun, kekuatan darahnya telah terpelihara lebih dari 3 tahun sebelumnya. Kekuatan murni dari naga sejati terus-menerus menyusup ke tubuhnya, bahkan jika itu adalah dirinya sendiri, dia tidak sepenuhnya tahu seberapa kuat kekuatan garis keturunannya saat ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa bahkan Long Yu, yang memiliki roh bela diri dari Raja Naga Gunung, akan benar-benar tertekan oleh nafasnya. Hanya ketika garis keturunannya dinaikkan ke level ini, dia mulai benar-benar mengungkapkan nafas Raja Naga Emas. 4 cincin lingkaran emas naik dari kaki Tanggulin, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Kabut emas yang menyembur darinya perlahan menyusup ke pelindung dada. Tiba-tiba, pelindung dada mulai memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan kilau keemasan yang pucat dengan cepat berubah menjadi emas yang cemerlang. Mata Tanggulin menjadi semakin cerah, dan kabut keemasan yang kaya menyapu area berdiameter 3 meter di sekitar tubuhnya. Semua master armor pertempuran armor emas sedikit gemetar, dan kemudian melayang satu persatu, mengambang di udara, mengelilingi tubuh Tanggulin. Tanggulin mengangkat kepalanya, dan sisik emas perlahan muncul, menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat, dan baju besi tempur aslinya dengan kedua lengan dan bahu juga muncul. "Ayo!" Tanggulin berteriak. Semua armor pertempuran sepertinya semuanya terserap oleh kabut emas, dan langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan bergabung ke dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa napas, itu cocok dengan tubuhnya sepenuhnya. Armor pertempuran satu kata, benar-benar terserap. Armor emas pucat menutupi seluruh tubuh, dan polanya tidak terlalu banyak. Itu hanya pola naga yang samar. Kedua lengan dan bahu memiliki bilah yang sedikit terangkat. Saat darah Tanggulin mengalir deras, permukaan armor pertempuran menunjukkan pola sisik yang samar. Helm menutupi seluruh kepala, dengan tonjolan seperti tanduk naga di kedua sisi, dan punggung di tengah helm sedikit menonjol ke atas, topeng emas menutupi wajah Tanggulin, dan hanya mata emas yang terlihat. Fitur yang paling menonjol dari set baju perang ini adalah sepasang tanduk naga yang tajam di kedua sisi helm, dan gaya yang serupa, taji yang muncul di kedua sisi lengan dan kaki. Taji ini memiliki tepi yang tajam, dan terlihat sedikit lebih dekat. Tampak seperti tanduk naga, lingkaran cahaya keemasan yang samar bercampur dengan kilau pelindung wajah, memberikan tekstur yang aneh. Tanggulin hanya merasakan ada sesuatu di tubuhnya secara instan, tetapi segera, mereka sepertinya telah menjadi bagian dari tubuh lagi, kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan disuntikkan ke dalamnya, dan kemudian mengalir kembali ke tubuhnya, seolah-olah seluruh orang telah berubah. Seolah-olah besar, inilah yang dia rasakan saat ini. Peningkatan besar itu membuatnya ingin mencari titik ventilasi untuk keluar. Anda harus terbiasa dengan kekuatan armor perang, mari kita pergi dan membandingkan, kata Yixinglan kepada Tanggulin. Oke. Tanggulin juga ingin mencoba seberapa jauh dia bisa menjangkau dengan armor perang satu kata. Halaman dalam memiliki kompetisi eksklusif yang berbeda dengan halaman luar. Anda masih perlu membayar kompetisi di halaman luar untuk menggunakannya, tetapi di halaman dalam, Anda tidak membutuhkannya sama sekali. Toh bagi siswa yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, sangat penting untuk dapat meningkatkan diri melalui pemanfaatan kompetisi. Pengalaman pertempuran yang sebenarnya bahkan lebih penting daripada level kekuatan jiwa seseorang dalam banyak kasus, terutama untuk siswa Akademi Shrek. Tidak diragukan lagi, kekuatan pelataran dalam jauh lebih kuat dibandingkan dengan pelataran luar, terutama kekuatan proteksinya. Tutup pelindung yang berat diangkat, termasuk kaki, walaupun terasa sedikit tidak nyaman dalam jiwa menyalurkan energi, namun juga dapat memastikan sejauh mungkin tidak merusak tempat ini. Sulisi ada di kompetisi, dan semua orang ikut kompetisi. Siapa yang akan datang? Tanggulin memandangi teman-temannya. Saat Yixinglan hendak berbicara, Yuan Yehui di samping melangkah maju, saya akan melakukannya. Oke. Di basis kultivasi kekuatan jiwa, Yuan Yehui adalah yang terkuat di antara semuanya. Kekuatan roh saya telah mencapai level 57, Anda harus berhati-hati, kata Yuan Yehui kepada Tanggulin. Tampaknya tidak terlalu cepat untuk meningkatkan ke level 10 dalam 3 tahun. Namun, untuk usianya yang baru 19 tahun, kekuatan roh tingkat 57 sudah cukup mengerikan. Ketika Long Yu berusia 20 tahun, dia baru berusia awal 60-an. Tanggulin tersenyum sedikit, oke. Kedua sisi berjarak 50 meter, dan yang lainnya mundur jauh. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak,
Bos, kamu tidak bisa membuat tangan yang berat. Diam. Yuan En Yehui berkata dengan nada marah. Xie terkekeh, aku juga peduli padamu. Yuan En Yehui mengabaikannya, matanya bersinar, dan semangat bela dirinya dengan cepat dilepaskan lingkaran cincin roh naik dengan cepat, 2 ungu. Hei, tidak ada keraguan bahwa apa yang telah dia tingkatkan tidak hanya kekuatan jiwa, tapi juga secara keseluruhan, di level Raja Jiwa, dia benar-benar super kuat. Karena Tanggulin secara langsung mengenakan baju besi perang. Yuan En Yehui tidak ragu-ragu untuk melepaskan baju besi tempurnya sendiri. Baju perang kuning menutupi seluruh tubuh seperti bumi yang khidmat. Setelah menyusun satu set, warnanya lebih dalam dari apa yang dilihat Tanggulin ketika dia berada di benua Xingluo. Beberapa. Ini juga tidak mungkin. Bagaimanapun, Yuanen Yehui masih memiliki jiwa seni bela diri malaikat jatuh, tetapi dia hanya dapat memiliki satu set perlengkapan perang. Oleh karena itu, saat membuat armor pertempuran, dia harus menyesuaikan peralihan antara dua seni bela diri tersebut sebanyak mungkin. Oleh karena itu, armor tempurnya sebenarnya adalah bumi dan kegelapan. Saat menggunakan roh yang berbeda, baju besi pertempuran akan secara otomatis beralih ke keadaan yang berbeda. Ini sendiri sebenarnya adalah sebuah kekurangan, karena untuk memperhitungkan seni bela diri yang berbeda, peningkatan satu seni bela diri akan lebih kecil daripada armor pertempuran satu kata pada umumnya. Inilah kenapa Yuanen Yehui selalu menjadi pendukung setiap battle armor dengan animatic metal, karena yang terpenting baginya untuk memperkuat battle armor dari awal hingga animatic metal. Armor pertempurannya adalah yang paling merepotkan untuk dibuat jika armor pertempuran dua karakter benar-benar dikembalikan ke penyatuan dan itu akan memakan waktu terlalu lama, belum lagi logam spiritual dapat ditempa lebih banyak dengan melelehkan dan menempa paduannya, sehingga membuat baju besi tempurnya sendiri menjadi lebih kuat dan melemahkan efek negatif dari armor pertempuran atribut ganda. Dengan raungan panjang ke langit, Yuanen Yehui mengulurkan tangannya, dan dua sinar cahaya menyala di tangannya, kemudian, cincin roh di tubuhnya menyala, tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi sosok setinggi 6 meter. Kera besar Titan. Untuk menghadapi Tanggulin, tidak diragukan lagi bahwa Titan Great AP Wuhun adalah yang paling cocok. Dari ketinggian jiwa bela dirinya saat ini, dapat dilihat bahwa jiwa bela diri Titan Great AP-nya lebih kuat dari sebelumnya. Dua sinar cahaya yang muncul di kedua tangan persis seperti dua palu raksasa paduan yang diberikan Tanggulin padanya saat itu. Hanya saja aura pada palu raksasa sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya, dan fluktuasi kekuatan roh jelas meningkat. Ini jelas telah mengalami transformasi tertentu untuk membuatnya lebih kuat. Bab 772 bukankah kekuatan Yuanen kuat? Namun, Tanggulin tidak bermaksud menghindar sambil berdiri di sana, lengan angkat, taruh saja di atas kepalanya. Sepasang lengan tiba-tiba sedikit membengkak, permukaan armor pertempuran semuanya menunjukkan bentuk sisik naga, dan cakar naga emas muncul. Melihat bahwa kedua kelompok bayangan palu telah tiba, tangan Tanggulin yang didirikan meraih pada saat yang sama, dan dengan berani meraih sepasang bayangan palu. Semua orang hanya melihat sepasang cakar naga emasnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan Tanggulin jelas dipenuhi dengan cahaya dan kabut keemasan. Detik berikutnya, kedua kelompok bayangan hammer tiba-tiba tergores. Paf, paf, 2 kali, 2 bayangan palu tersebar, dan hantaman kuat jatuh pada Tanggulin, tetapi dia bahkan tidak menggoyangnya. Sepasang palu raksasa Yuan En Yehui mengikuti satu demi satu, dan jatuh di atas kepala Tanggulin seperti kilat. Mata Tanggulin tiba-tiba menjadi berkilau. Masih tidak mengelak atau menghindar, sepasang cakar naga emas tiba-tiba mengepal, berteriak, dan dibombardir dengan kedua tinju, tanpa diduga menggunakan kedua tinju pada palu ganda. Anda tahu, berat dari sepasang palu raksasa itu lebih dari 10.000 kati. Di antara seluruh tim 7 setan Shrek, selain Tanggulin, hanya Yuanen Yehui yang bisa menggunakannya. Pada saat ini, ditambah dengan kekuatan kuat dari King Kong Titan, kengerian kekuatannya, jika mekanisme kuning tidak melepaskan perisai penuntun jiwa, itu akan langsung dihancurkan. Tapi Tanggulin hanya berencana untuk maju dengan tinjunya. Bahkan Yuanen Yehui menganggapnya luar biasa. Dia tidak pernah percaya bahwa seseorang pada level yang sama dapat menggunakan tubuhnya untuk mengeraskan palu ganda. Secara tidak sadar, dia mengambil sedikit kekuatan, dan dia benar-benar mempercayai Tanggulin. Kasus. Boom. Tabrakan dari palu ganda dan tinju baru saja terjadi dengan suara gemuruh. Gelombang udara yang kuat meletus langsung berpusat pada tabrakan di antara keduanya. Pada saat ini, dalam perasaan semua orang, Tanggulin sepertinya telah berubah menjadi gunung yang tinggi.
Dia tidak menggunakan keterampilan roh atau keterampilan cincin roh, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, dan baju besi pertempuran satu kata melepaskan kecemerlangan yang menyilaukan. Perisai Tanggulin untuk membandingkan bimbingan jiwa di kaki Tanggulin juga mengeluarkan lingkaran cahaya yang kuat. Apakah itu diblokir? Mata semua orang membelalak, dan mereka berkeringat untuk Tanggulin. Semua orang tahu betapa kuatnya Yuan En Yehui. Selama Tanggulin tidak ada, dia adalah master pertarungan roh serangan kekuatan nomor 1 dan andalan tim. Namun, mereka melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Palu ganda Yuan En Yehui dibombardir oleh tinju ganda Tanggulin, dan kemudian dia berbalik dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia mundur tak terkendali satu demi satu, mundur lebih dari selusin langkah, dan kemudian dia tidak bisa mengendalikannya. Tubuhnya duduk di tanah. Ini. Dua palu menghantam tanah dengan ledakan. Lengan Yuan En Yehui terkulai lembut, dan mata yang tersembunyi di bawah helm dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun dia sedikit mengurangi kekuatannya di saat-saat terakhir, kekuatan yang dia pulihkan juga berada di bawah kendalinya. Tetapi ketika dia memukul tinju ganda Tanggulin, dia merasa bahwa dia sama sekali tidak menghadapi seseorang, tetapi seekor binatang buas, dan kekuatan kejutan balasan yang menakutkan datang seperti air pasang. Dan dia juga dengan jelas melihat Tanggulin membuat aksi penutupan tinju, yang berarti dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tanggulin berdiri diam, tidak bergerak atau mengejar. Yang lain berpenampilan membosankan. Sosok Xie Xie melintas dan dia sudah menerkam Yuan En Yehui, wajah Ye Xinglan yang selalu tenang tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya saat ini. Ini. Tanggulin juga dengan cepat mendatangi Yuan En Yehui, apakah tidak apa-apa? Yuan En Yehui telah kehilangan kedua palu saat ini, dan tersenyum pahit, tidak apa-apa, hanya saja lengannya terkilir. Jika tidak ada pertempuran dalam kasus Kai, saya takut. Dislokasi? Bos, Anda terlalu kejam, saya bertarung dengan Anda. Xie Pi dengan sedih mengalahkan Tanggulin 2 kali pada baju besi pertempuran. Tanggulin meminta maaf, maaf. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Aku baru saja merasa bahwa ketika kamu tidak kuat, kamu dengan cepat mendapatkan kembali kekuatanmu, tetapi itu masih agak terlambat. Tiba-tiba, sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Saat tenaga tidak kuat. Saat tenaga tidak kuat. Saat kekuatan tidak kuat. Ya Tuhan. Itu adalah kera besar Titan, dan itu adalah sepasang palu raksasa dengan berat 10.000 kilogram. Itu adalah serangan Yuan En Yehui dengan meriam udara. Setidaknya selain dia, sama sekali tidak ada orang lain yang akan menerima serangan seperti itu. Umpan baliknya adalah kekuatannya tidak kuat ini. Yuan En Yehui juga memandang Tanggulin dengan tercengang. Sejujurnya, berapa banyak usaha yang kamu gunakan sekarang? Tanggulin berpikir sejenak, dan berkata, sekitar 50% hingga 60%. Yuan En Yehui juga terdiam beberapa saat, tubuhnya telah menyusut kembali ke bentuk normalnya. Terima kasih Xie membantunya mendorong lengannya dan menghubungkan lengan yang terkilir itu. Dia berkata dengan serius, Kapten, saya pikir Anda harus memeriksa kekuatan Anda terlebih dahulu. Saya pikir, dari sudut pandang kekuatan saja, bahkan Long Yu seharusnya tidak sebaik Anda. Bagaimana kekuatan Anda berubah? Menjadi begitu kuat. Tanggulin berkata sambil tersenyum masam, seharusnya itu menjadi alasan mengapa saya menyerap sejumlah energi untuk menyehatkan tubuh dalam 3 tahun terakhir. Anda semua ingin tahu kemana saya pergi selama kepergian saya. Ini seperti ini. Saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan urusannya sendiri di Lembah Naga. Tulang lunas yang benar? 3 tahun penguburan. Bos, Anda menang. Xie Xie memandang Tanggulin dengan tidak percaya. Tanggulin tersenyum sedikit, tapi harap tenang. Kalian semua tahu bahwa semangat bela diri saya adalah rumput perak biru. Faktanya, jika tidak ada garis keturunan Raja Naga Emas, saya bukan apa-apa, bahkan jika saya berusaha lebih keras, itu akan sia-sia. Ya. Jadi, saya sangat berterima kasih atas hal-hal yang telah diberikan darah kepada saya. Ketika saya tiba di Lembah Naga, itu membantu saya untuk menyerap lebih banyak energi naga. Naga telah terlalu banyak membantu saya, bagaimana saya bisa tahan menonton apakah mereka mengekspos jenazah ke alam liar? Hanya saja saya tidak menyangka akan memakan waktu lama. Menggali lubang dan memindahkan lunas setiap hari adalah pekerjaan yang sulit. Terutama menempatkan lunas yang berat dalam tampilan aslinya sedikit lebih sulit. Tulang naga itu sangat berat, lebih berat dari yang kamu kira, kemungkinan besar menyerap energi inti dari naga itu sendiri. Aku menyerap beberapa roh naga setiap hari, ditambah dengan pekerjaan terus-menerus. Kekuatanku mungkin meningkat secara alami.
Saya merasakannya sendiri, tetapi saya tidak berharap itu meningkat pesat. Namun, saya bisa mengendalikannya. Setidaknya itu tidak memengaruhi penempaan. Su Xiaoyan berkata, tampaknya bukan hal yang buruk bahwa kekuatan jiwa Anda tidak meningkat. Bos, kekuatan fisik Anda bahkan lebih menakutkan. Kekuatan Anda melampaui sebagian besar kemampuan jiwa, bahkan Yuanen tidak bisa. Siapa lawan Anda di sini? Saya khawatir Anda bisa dibandingkan dengan judul Douluo. Tang Wulin tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Kekuatan roh yang berjudul Douluo dapat dengan mudah menghancurkanku. Tapi aku juga berpikir bahwa aku harus menguji seberapa besar kekuatanku. Untuk lebih mengontrolnya di masa depan. Jika Anda tidak memakai baju besi perang, itu seharusnya tidak terlalu kuat. Yuanen, lain kali Anda menggunakan troll Titan, dan kemudian saya tidak memakai baju perang, mari kita coba lagi. Kekuatan Tang Wulin tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Ini hanyalah perasaan membenci langit dan membenci tanah tanpa cincin. Ini tidak seperti yang bisa dimiliki manusia. Semua peralatan di ruang pemeriksaan fisik halaman dalam adalah yang paling canggih. Para siswa di halaman dalam akan memeriksa kondisi fisik mereka setiap 3 bulan, termasuk basis penanaman kekuatan jiwa yang akurat, kekuatan, kecepatan, kekuatan mental, kekuatan reaksi, DLL. Tunggu. Sangat detail. Sehingga siswa dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Ketika Tang Wulin dan teman-temannya datang ke ruang pemeriksaan fisik, seseorang sudah berdiri di sini menunggu mereka. Bab 773 Uji. Wu Changkong terlihat sama seperti lebih dari 3 tahun yang lalu tidak meninggalkan jejak apapun di wajah dewa laki-laki yang dingin dan sombong ini. Hanya saja nafasnya menjadi lebih panjang. Melihatnya, Tang Wulin buru-buru melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Guru, saya kembali." Wu Changkong tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba-tiba memeluknya, "Setidaknya, situasi Anda lebih baik dari saya." Oke. Tang Wulin tercengang sejenak, dan tiba-tiba apa yang dilihat Wu Changkong ketika dia membawanya ke kota Tiandou dan memasuki pemakaman tiba-tiba muncul di benaknya. Jantungnya sedikit terguncang, "Tuan Wu." Wu Changkong melepaskannya. "Kembali saja, tidak perlu berkata apa-apa. Ayo, aku akan membawamu ke pemeriksaan fisik." Xie membungkuk sambil tersenyum dan menunjuk ke hidungnya. Tidak diragukan lagi, dia memberitahu Changkong. Sejak Tang Wulin kembali ke akademi, seluruh orang sedikit bingung karena urusan Guyu. Namun, setelah dia bangun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dalam beberapa hari terakhir ketika dia dengan penuh semangat mencari Guyu, tidak ada guru yang menghentikannya. Apakah itu Zuoxi atau Feng Wuyu, atau Wu Changkong, tidak ada. "Guru, maafkan aku, setelah aku kembali." Wu Changkong menggelengkan kepalanya, "Mungkin, kamu masih belum tahu situasi di halaman dalam. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sebentar. Setelah memasuki halaman dalam, kamu akan dianggap sebagai orang dewasa oleh akademi secara default. Kamu yang bertanggung jawab atas semua tindakanmu, tapi demikian pula, perguruan tinggi tidak akan lagi membatasi Anda seperti yang Anda lakukan ketika Anda berada di halaman luar. Selain penilaian reguler, halaman dalam sebenarnya memiliki kekuatan pengikat yang sangat kecil pada siswa. Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan, tidak seorang pun akan memblokir. Terlebih lagi, hubungan Anda dengan Guyu ditentukan melalui seagot blind date conference. Akademi pasti akan mendukung Anda dalam hal ini dan bahkan membantu Anda menemukannya. Jika ada berita tentang dia, Anda akan diberitahu secepatnya. Menurut situasi pencarian saat ini, Guyu mungkin disembunyikan oleh pagoda penyebaran roh, jika tidak, kita tidak dapat menemukannya, tapi hubungan antara akademi dan pagoda penyebaran roh itu rumit, kecuali jika dipaksa oleh Master Pavilion. Sulit bagi kami untuk menanganinya. Tetapi Master Pavilion tampaknya memiliki kebencian terhadap Anda. Tentu saja, Yun Ming memiliki kebencian terhadap Tang Wulin. Murid terbaik telah kehilangan jejak mereka karena Tang Wulin. Akan aneh jika tidak ada kebencian. Mendengar kata-kata Wu Changkong, Tang Wulin tidak bisa menahan kehangatan di hatinya, meskipun guru tidak datang kepadanya, tidak ada keraguan bahwa dia telah membantunya menemukan Guyu. Kalau tidak, dia tidak bisa tahu dengan jelas. Apakah Guyu pergi ke pagoda roh? Mungkinkah masalah antara aku dan dia terletak pada menara transmisi roh? Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat membuat akademi takut adalah pagoda penyebaran roh. Ya, pasti begitu. Memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia punya tujuan. Walaupun tujuan yang ingin dilawan begitu agung dan besar, lebih baik memiliki tujuan daripada tidak sama sekali, setidaknya itu memberinya arahan untuk bekerja keras. Ruang pemeriksaan fisik sangat besar, jauh lebih besar dari yang diharapkan, dan volume setiap mesin juga sangat besar.
Anda harus melakukan tes komprehensif, sehingga kami dapat mengetahui keadaan fisik Anda yang sebenarnya, sehingga Anda dapat mengatur pelatihan berikut untuk Anda. Wu Changkong berkata kepada Tang Wulin. Ya. Tang Wulin setuju. Uji kekuatan jiwamu dulu. Wu Changkong membawanya ke sebuah instrumen. Ada 2 bidang pada instrumen itu. Tang Wulin menggunakan yang serupa, dan buru-buru melangkah maju untuk memegangnya. Wu Changkong memulai alat musik itu, dan segera, sejumlah angka muncul dengan cepat. Tingkat kekuatan jiwa, 47. Tingkat sekte jiwa. Kompresi kekuatan jiwa, 6 derajat. Audio elektronik terdengar. Ketika dia mendengar kata-kata Liu Du, alis Wu Changkong sedikit terangkat, dan dia menatap Tang Wulin dengan heran. Kompresi kekuatan jiwa, apa ini? Tang Wulin bertanya dengan curiga. Ketika dia melakukan tes serupa sebelumnya, dia tidak memiliki data kompresi kekuatan jiwa. Wu Changkong berkata, setelah kekuatan jiwa mencapai tingkat tertentu, kuantitas tidak lagi mutlak penting, tetapi juga tergantung pada kualitas. Kompresi adalah kualitas. Sederhananya, itu juga 9 cincin berjudul Do Uluo yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa melalui surga, material dan harta bumi. Apa yang Anda capai sama sekali berbeda dengan mencapai level 90 dengan mengumpulkan sedikit kultivasi diri. Tingkat kompresi setidaknya berbeda 3 derajat. Semakin tinggi tingkat kompresi, semakin solid kekuatan jiwa Anda. Setiap derajat sesuai dengan level. Kekuatan jiwa Anda dikompresi derajat 6 derajat berarti bahwa meskipun Anda berada di tingkat kultivasi cincin keempat, pada kenyataannya, kekuatan jiwa Anda dipadatkan ke tingkat yang sebanding dengan master jiwa tingkat kaisar jiwa normal. Jika 2 koefisien dikalikan, tingkat Anda yang sebenarnya bisa sama dengan dibandingkan dengan raja jiwa yang memiliki lebih dari 50 peringkat. Tang Wulin adalah orang pertama yang mendengar konsep ini, dan tidak bisa tidak melihat teman-teman di sekitarnya, dengan cahaya pertanyaan di matanya. Xie mengangkat bahunya, kami berlatih Xuan Tiangong, tingkat kompresi kekuatan jiwa lebih menguntungkan. Saya juga 6 derajat, tetapi tingkat kultivasi saya 5 cincin. Setiap orang harus sama. Hehe, saya 7 tahun. Gelar. Cabi Sulisi mendekat dan berkata sambil tersenyum. Xie berkata dengan marah, kamu berbeda dari orang normal. Kamu dapat berkonsentrasi pada latihan kekuatan jiwa dan menekan mereka. Apa yang berbeda dari orang normal? Ye Xinglan melirik Xie. Xie terkejut, dan kemudian dia bereaksi, melihat Yuan En Yehui di sampingnya dengan ekspresi aneh. Yuan En Yehui sepertinya tidak melihatnya meminta bantuan. Xie terbatuk, artinya berbeda dari orang normal, yaitu, bakatnya luar biasa. Lisi, lihat apakah saya benar. Haha. Wu Changkong berkata, dalam hal ini, Lisi memang sangat berbakat. Peningkatan kompresi kekuatan jiwa bahkan lebih sulit daripada mengembangkan kekuatan jiwa. Apalagi setelah mencapai derajat kelima, sulit untuk menaikkan derajat kompresi 1 derajat. Sekarang saya memiliki kekuatan roh tingkat 77, dan kompresi saya hampir mencapai 7 derajat. Ayo, tes selanjutnya. Melalui interpretasi kami, Tang Wulin dianggap memahami jiwa kekuatan kompresi menilai seberapa masuk akal. Tidak diragukan lagi, kota Victoria mencapai dia 6 kali, masa depan masih banyak ruang untuk perbaikan. Ini adalah data yang sangat bagus. Lihat dulu. Alat musik besar, Tang Wulin duduk, helm diturunkan dan menutupi kepalanya. Wu Changkong berkata, alat musik di halaman dalam relatif kuat, tetapi sangat aman. Anda dapat menenangkan pikiran secara alami. Perangkat tersebut akan merekam pelepasan kekuatan mental di sekitar kepalanya. Memejamkan matanya, Tang Wulin juga ingin mengetahui tingkat kekuatan spiritual yang telah dia capai sekarang. Ketika dia berada di Longgu, dia hanyalah penghakiman awal. Kekuatan spiritualnya seharusnya telah menembus alam Linghai dan mencapai Ling Yuan. Pada level lingkungan, tetapi tanpa pengujian yang nyata, dia tidak dapat memastikan apakah penilaiannya benar. Bagaimanapun, persyaratan kekuatan spiritual dari alam Linghai hanya 500 poin, sedangkan alam Ling Yuan setinggi 5.000. Begitu Anda memasuki alam Ling Yuan, itu benar-benar dunia lain. Banyak master jiwa yang sangat kuat hanya memiliki tingkat kekuatan spiritual ini. Sejauh yang diketahui Tang Wulin, ketika mereka pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, guru mungkin belum mencapai level ini. Mesin mulai bekerja, dan lampu menyala. Setiap cahaya mewakili 100 poin kekuatan spiritual. Lampu-lampu menyala sangat cepat, dan dalam sekejap, lebih dari 10 lampu menyala. Semua orang tidak terlalu terkejut, bagaimanapun, mereka sudah lama mengetahui bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai permukaan laut roh.
Setelah sekian lama, normal untuk mencapai 1000 kekuatan mental. Faktanya, mereka pada dasarnya telah mencapai tingkat kekuatan mental ini. Kekuatan mental Su Xiaoyan adalah yang terkuat, setelah menembus 3000 poin, dan di atas tengah alam laut roh. Adapun Guyu, dia tidak pernah melakukan tes di akademi lagi, tetapi berada di sisi menara transmisi roh, jadi tidak ada yang tahu kekuatan mentalnya yang sebenarnya. Namun, sudut pandang pada instrumen tersebut jelas tidak bermaksud untuk berhenti, dan terus meroket, segera 10 lampu menyala kembali. 2000. Wajah semua orang mulai menunjukkan keterkejutan, bagaimanapun, Tang Wulin adalah master roh dari sistem penyerangan. 2000 kekuatan mental, ini sudah cukup mengesankan. Jika Anda sedikit menyatu saat memilih roh, kekuatan mental level ini cukup untuk mendukung level judul Douluo. Lalu, 3000. Saat itu datanya mencapai 3000. Kejutan di wajah semua orang berubah menjadi keterkejutan. 3000, alam Linghai tingkat tinggi. Su Xiaoyan kehilangan suaranya, kekuatan mental bos tidak akan melampaui saya. Sebelum suaranya jatuh, dia melihat lampu ke-34 menyala, dan kekuatan mentalnya lebih dari 3300. Ini. Kekuatan mental Tang Wulin melebihi 3000, yang sangat jarang di antara murid pelataran inti. Kekuatan spiritual sangat penting bagi para guru roh, tetapi tingkat kepentingannya jelas tidak sebanding dengan kekuatan roh, oleh karena itu, kecuali untuk integrasi roh tingkat yang lebih tinggi, hanya sedikit orang yang akan menghususkan diri pada kekuatan spiritual. 4000. Bab 774 Kekuatan Teror. Syok! Semua orang kaget. 4000 berarti level teratas dari alam Lingyuan. Setelah mencapai level ini, akan ada kesempatan untuk mencapai alam Lingyuan di masa depan. Apa Lingyuan? Alam Lingyuan, seperti jurang seperti penjara, biru ke bawah mata air kuning, biru ke bawah dan ke bawah musim semi kuning, pikiran semua hal kembali ke hati, kekuatan spiritual teratas adalah fondasi dari jiwa legendaris, yang dapat dikombinasikan dengan semua tingkat jiwa, jiwa oranye dan jiwa merah hanya dapat digabungkan menjadi pertama. Dalam kasus memiliki salah satu dari dua roh ini, kemampuan untuk mengintegrasikan roh lain setara dengan alam roh laut. Jika tidak ada jiwa merah dan oranye, batas atas jiwa dari level lain adalah 5, tetapi level tidak dibatasi. Biasanya, alam Lingyuan adalah batas dari manusia. Namun, cahayanya masih menyala, dan itu tetap dan seragam, yang berarti Tang Wulin belum mencapai batas. Celup! Instrumen berdering tiba-tiba. Segera setelah itu, semua lampu sebelumnya padam pada saat bersamaan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa ujian Tang Wulin telah berakhir, cahaya ungu muncul di sebelahnya. Lingyuan Realm. Wu Changkong berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Nyatanya, hingga saat ini, kekuatan mentalnya belum mampu menembus jurang spiritual. Apa Lingyuan? Ini seperti penghalang kecepatan suara, di bawah alam Lingyuan dan di atas alam Lingyuan, itu benar-benar konsep dua tingkat. Tang Wulin benar-benar menerobos alam Lingyuan tanpa menyadarinya, ini luar biasa. Lampu kuning menyala, dan tes dilanjutkan. Semua orang tidak lagi kaget, mereka sudah sedikit mati rasa. Sekte jiwa tingkat 47, dengan kekuatan spiritual yang dibudidayakan ke jurang roh. Bahkan jika itu adalah guru jiwa spiritual, kekuatan spiritual mungkin tidak dapat mencapai tingkat ini, bukan? Mereka semua menduga bahwa kekuatan mental Guyu seharusnya mencapai jurang spiritual. Namun, hal itu belum bisa dikonfirmasi. Pada saat yang sama, jiwa bela diri Guyu dikendalikan oleh elemen dan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Tapi Tang Wulin adalah sistem ofensif yang kuat, paling banter itu bisa dihitung sebagai sistem kontrol. Kenapa kekuatan mentalnya bisa begitu tinggi? Semua orang berlatih mata setan ungu. Mengapa jaraknya begitu besar? 6000. 7000. Lampu masih menyala, dan tidak ada jeda, kekuatan mental Tang Wulin jelas melebihi 2 kali lipat Su Xiaoyan. Pada saat ini, bahkan Wu Changkong sedikit lamban, dan dia belum pernah melihat situasi seperti itu di akademi. Di antara siswa di halaman dalam, mereka yang dapat melampaui Tang Wulin dalam kultivasi spiritual mereka sangatlah langka. Sejauh yang diketahui Wu Changkong, tingkat kultivasi spiritual terkuat di seluruh akademi tentu saja adalah Master Pavilion Seagot Kontemporer, generasi ekstremi Douluo Qingtian Douluo Yunming. Kekuatan spiritual Yuntua telah mencapai eksistensi legendaris para dewa, tetapi juga satu-satunya dewa di Akademi Serek. Selain dia, bahkan basis kultivasi kekuatan spiritual Douluo yang terang dan gelap masih berada di tingkat alam spiritual. Alam spiritual dan alam spiritual dalam hanya selangkah lagi. 20.000 poin kekuatan mental adalah ambang alam spiritual.
Kekuatan mental Tanggulin sekarang melebihi 7.000, dan dia baru berusia 18 tahun, yang berarti di masa depan, dalam hal tingkat kekuatan spiritual, dia harus dapat memengaruhi alam spiritual. Ini bukan lagi jenius. Wu Changkong juga mengetahui bahwa pada tahap awal kultivasi master jiwa, peran kekuatan spiritual tidak begitu jelas bagi para master jiwa yang tidak membutuhkan roh bela diri spiritual yang kuat. Namun setelah mencapai level bergelar Douluo, kekuatan spiritual memainkan peran yang menentukan. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh di level title Douluo, Anda harus memiliki kekuatan mental yang kuat. Semakin kuat, semakin besar kemungkinan peningkatannya. Ultimate Douluo harus memiliki basis kultivasi spiritual dari alam asal ilahi, dan ini juga merupakan tempat terpenting di mana banyak super Douluo terjebak. Alasan mengapa terang dan gelap Douluo tidak bisa mencapai level itu adalah karena kekuatan mentalnya tidak bisa menembus kemacetan alam asal ilahi. Di dunia sekarang ini, mereka yang dapat menumbuhkan semangat alam asal ilahi dapat menghitungnya dengan satu tamparan. Tentu saja, pada tingkat yang lebih tinggi, tampaknya kekuatan spiritual dari realm Raja Ilahi yang hanya ada di zaman alam dewa telah lama menghilang. Dikatakan bahwa kecuali Anda benar-benar menjadi dewa, kekuatan spiritual Anda tidak akan pernah mencapai keadaan itu. Kecepatan lampu akhirnya mulai melambat, yang artinya pendeteksian sudah mencapai tahap akhir. Saat lampu kuning ke-28 menyala, akhirnya berhenti. Satu lampu ungu, 28 lampu kuning. 7.800 poin kekuatan mental. Semua orang merasakan mulut kering, 7.008. Ada 7.080. Ini luar biasa. 7.000 atau 800 poin kekuatan mental berarti mereka semua tahu betul. Alam Ling Yuan seperti penjara yang dalam. Dan ini bukan hanya memulai. 10.000 poin di tengah alam jiwa-jiwa tidak begitu jauh. Mengenakan helm, Tanggulin tidak dapat mendengar suara dari luar. Ia melepas helm setelah diingatkan oleh suara tersebut. Melihat masing-masing mitranya dengan tatapan tumpul, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, "Ada apa denganmu?" 7.008. Xie menunjuk ke Tanggulin dengan 7 di tangan kirinya dan 8 di tangan kanannya. Tanggulin tercengang. Lalu ada, oh, sudah berakhir. Bos, apakah kamu tidak terkejut? Kekuatan mentalmu telah mencapai 7.800 poin, alam Ling Yuan. Xie berkata dengan penuh semangat. Tanggulin berkata, Guyu sudah berada di alam Ling Yuan. Ada apa? Semua orang tidak bisa berkata-kata. Wu Changkong menatapnya dengan mata panas, kamu tahu kamu telah menembus level ini sejak lama. Tanggulin mengangguk, sepertinya ada perasaan ketika menerobos, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi jelas dan persepsinya hebat amplitudo meningkat. Ini seperti membuka pintu dan memasuki dunia lain. Wu Changkong tertegun. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ke Tanggulin, terima kasih. Tidak diragukan lagi, Tanggulin wawasannya sangat membantunya. Tanggulin berkata, apa selanjutnya? Mari kita uji kekuatannya. Kata Wu Changkong. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, fluktuasi matanya masih menunjukkan bahwa suasana hatinya saat ini tidak setenang di permukaan. Ukuran penguji kekuatan melampaui imajinasi Tanggulin, dan itu tampak seperti bukit. Ada lebih dari 30 bagian yang mencolok di atasnya, yang masing-masing memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Wu Changkong berkata, tes kekuatan bersifat komprehensif dan dapat diuji dengan sangat rinci. Misalnya, Anda dapat menguji kekuatan telapak tangan, kekuatan tinju, kekuatan benturan bahu, kekuatan armor pertempuran, kekuatan serangan senjata, DLL. Disarankan agar Anda dapat menguji kekuatan tinju, dan kemudian mengujinya lagi setelah mengenakan baju besi perang. Tanggulin dibawa olehnya. Tidak ada yang tahu kemampuan Tanggulin lebih baik darinya. Oke. Tanggulin setuju. Semua orang mundur tanpa sadar. Dibandingkan dengan kekuatan mental, semua orang pasti lebih penasaran dengan kekuatan Tanggulin. Bahkan Tanggulin merasa lebih ringan dari kekuatan kuat Yuanen Yehui, jadi bagaimana batas kekuatannya sendiri bisa mencapai? Target tinju muncul. Tanggulin menggerakkan tubuhnya, kekuatan darah di tubuhnya melonjak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi hangat. Matanya mulai memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar. Dimulai. Dengan teriakan Wu Changkong, Tanggulin setengah memutar tubuhnya, lalu meninju seperti kilat. Tinju kanan. Boom, seluruh target bergetar hebat, dan kemudian getaran seperti bukit itu bergetar hebat beberapa kali sebelum kembali tenang. Kekuatan tinju-tinju kanan, 104.000 kg. Nada elektronik memberikan jawabannya. Tanggulin terpana, 104.000 kg. Konsep apa ini?
1 ton adalah 1.000 kilogram, dan 104.000 kilogram berarti pukulan seseorang memiliki kekuatan penuh 100 ton. Penonton terdiam, bahkan Wu Sangkong. Bab 775 Naga Langit. Tang Wulin memandangi tangan kanannya, lalu berbalik, dan bertanya kepada rekannya. Mereka berkata dengan licik, tenaga peledak, daya ledak. Wu Changkong baru tersadar saat ini, kekuatan standar mecha tingkat hitam untuk pukulan penuh adalah 35.000 kilogram. Hanya jika standar ini tercapai, barulah ia dapat dinilai sebagai hitam. Mecha itu terlalu istimewa untuk dievaluasi kekuatannya. Dengan kata lain, kekuatan tinju kanan Tang Wulin telah melampaui 3 kali lipat dari mecha level hitam. Bos, Anda hanyalah monster humanoid. Saya sekarang mengerti bahwa Anda baru saja berbelas kasihan kepada Yuanen. Ya, selain monster humanoid, saya tidak dapat memikirkan apapun untuk menggambarkan Tang Wulin. Jangan lupa, dia belum mengenakan baju perang. Belum lagi penggunaan semua kemampuan roh penambah kekuatannya, seperti tubuh naga emas. Oke, tidak perlu melanjutkan pengujian. Wu Changkong melambaikan tangannya. Tang Wulin bertanya dengan bingung, mengapa guru? Wu Changkong jarang menunjukkan ekspresi yang sangat manusiawi di wajahnya, dan berkata dengan kesal, daya tahan utama alat ini adalah 200.000 kilogram. Saya khawatir. Jika Anda mengenakan armor perang dan mengerahkan seluruh kekuatannya, Anda akan melebihi batas kekuatan ini. Namun, saya harus memberi Anda saran. Anda perlu meningkatkan kekuatan roh Anda secepat mungkin, dan meningkatkan level armor pertempuran secepat mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan Anda saat ini, satu kata armor pertempuran tidak bisa menahannya. Jika Anda menghadapi tabrakan yang sangat kuat, baju besi pertempuran kemungkinan besar akan rusak. Bahkan baju besi pertempuran tidak dapat menahan kekuatan Tang Wulin. Yuanen Yehui tersenyum pahit, kupikir aku telah melampauimu, tapi siapa tahu, jaraknya sepertinya lebih jauh. Bagi Master Jiwa, kekuatan bukanlah kemampuan yang takut untuk dihadapi. Lagi pula, batasan kekuasaan belaka terlalu besar. Namun, tidak peduli apa jenis kemampuannya, setelah mencapai tingkat ekstrim tertentu, Anda tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menilai. Wu Changkong memberikan statistik lain, ketika gelar kekuatan Do Uluo menembus peringkat ke-90, kekuatan tinju 100.000 kilogram adalah fondasinya. Secara umum, Master Armor pertempuran 3 karakter kekuatan juga dapat mencapai ini. Tingkat kekuatan. Wulin, apakah kamu benar-benar manusia? Guru yang selalu dingin tiba-tiba mengatakan itu, Tang Wulin sedikit malu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangannya. Setelah menyerap energi segel Raja Naga Emas, apakah dia benar-benar bisa dianggap manusia? Namun, ini juga menegaskan betapa menakutkannya kekuatan Tang Wulin sekarang, bahkan Wu Changkong yang dulunya seorang kelas Akademi Shrek pun terkejut dengan kekuatannya. Wu Changkong memandang Tang Wulin dengan kelembutan yang langka di matanya, kamu sudah dewasa, dan aku tidak punya apa-apa untuk mengajarimu. Nanti, kamu akan digendong oleh ahli akademi bergelar Do Uluo. Mengajar. Tang Wulin sangat cemas, guru. Wu Changkong melambaikan tangannya, kamu, Guyu, Xiaoyan, dan Xie semua dibawa ke sini dari Laut Cina Timur. Saya melihat Anda dapat mencapai apa yang Anda hari ini. Saya sangat senang. Saya telah berhenti sementara dari pekerjaan saya sebagai guru di perguruan tinggi dan akan segera mulai berlatih retret. Kali ini retret saya tidak akan kurang dari setahun. Pada titik ini, dia berhenti dan memandang semua orang. Menyapu, kaulah yang memberiku harapan dan menghidupkan kembali hatiku. Wulin, kurasa kau tidak perlu terlalu khawatir tentang Guyu. Kemampuan Guyu cukup kuat, kurasa, tentang dirimu penghalang antara keduanya terutama karena hubungan kompetitif tertentu antara Pagoda Roh Chuan dan Sekte Tang. Jika Anda benar-benar menyukainya, cobalah untuk membuat diri Anda lebih kuat. Di dunia ini, kekuatan selalu menjadi akar dari segalanya. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Saya sangat senang Anda belum melihat dekadensi dan pengabaian dari Anda. Keuntungan terbesar Anda adalah Anda selalu bisa menjadi lebih dan lebih berani dan menghadapi kesulitan. Ini juga kesuksesan Anda. Ruth. Untuk Guyu, dan untuk dirimu sendiri dan partnermu, bekerja keras untuk maju. Ya, aku pasti akan. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dan menjawab dengan nyaring. Tes berikutnya berjalan sangat lancar, tetapi untuk semua tes fisik, Tang Wulin memberikan data yang sangat luar biasa. Ketangguhan kulitnya bahkan sebanding dengan makhluk roh sistem pertahanan dengan level lebih dari 1000 tahun, yang luar biasa. Dari keseluruhan data, dia benar-benar seperti monster humanoid daripada manusia. Oke, ujiannya berakhir di sini. Aku akan menyerahkan data ini langsung ke Pavilion Poseidon.
Kamu baru saja kembali ke halaman dalam. Dengan bakatmu, aku yakin Pavilion Poseidon akan langsung menugaskanmu menjadi instruktur. Menurutku, kamu kemungkinan menjadi seorang master haruslah yang terbesar. Bagaimanapun, kamu pernah belajar dengannya sebelumnya. Kamu sekarang harus pergi ke Pagoda Roh dan beri nama baju perangmu. Beri nama baju besi perang? Ini pasti hal yang paling dirindukan bagi semua master roh. Hanya setelah memiliki satu set lengkap perlengkapan perang satu kata barulah mereka bisa terkualifikasi. Meskipun nama perlengkapan perang hanya bisa satu kata, bahkan jika hanya ada satu kata, semua master roh menantikannya, karena ini membuktikan kekuatan mereka dan kemuliaan yang tak tertandingi. Tanggulin memandangi teman-temannya secara tidak sadar, dan semua orang memperhatikannya. Xie tersenyum dan berkata, "Bos, kami selalu tahu bahwa Anda akan kembali, jadi meskipun kami sudah memiliki satu set lengkap baju besi perang satu kata, kami tidak pernah bekerja keras untuk baju besi pertempuran kata kedua. Anda harus membantu kami memulai. Ditempa. Jadi kita bisa menaikkan armor tempur kita secara keseluruhan." Semua orang tertawa serempak. Yuan N. Yehui berkata, "Satu-satunya pemalsu yang kami percayai adalah kamu, dan hanya kamu yang paling tahu kebutuhan battle armor metal kami." Tanggulin berkata, "Apakah battle armorsmu sudah dinamai?" Yuan N. Yehui mengklik mengangguk. Secara umum, nama dari kata baju perang berhubungan dengan semangat bela dirinya sendiri. Atau dua karakter pertama berhubungan dengan roh bela diri. Xie tersenyum, "Said, ketika jumlah kata lebih banyak, itu juga bisa terkait dengan kekasihmu, Yuan N. Apa menurutmu level armor pertempuran akan lebih tinggi setelah aku menungguku? Kata mana yang lebih baik dalam namamu?" Yuan N. Yehui tersipu. "Lakukan sesukamu." Xie tersenyum, "Kalau begitu aku harus memikirkannya." Tanggulin agak bingung, nama Doukai. Dia tiba-tiba teringat nama baju besi perang Wu Sangkong, Tianbing, ketika baju besi perang dua karakter itu disebut Tianbing Wu Sangkong. Langit pedang es dari es naga. Sayangnya, sekarang armor tempurnya hanya bisa diberi nama dengan satu kata, jadi tidak ada pilihan lain. Ketika dua karakter dapat digunakan. Kalau begitu saya akan mendaftar sekarang, kata Tanggulin. Setelah meninggalkan kampus, semua orang pergi berlatih secara terpisah. Tanggulin meninggalkan halaman dalam Akademi Shrek sendirian, naik taksi, dan langsung pergi ke markas Menara Roh. Pagoda penyebaran roh jelas merupakan monster besar bagi master jiwanya. Ketika bangunan berbentuk menara besar bisa dilihat di kejauhan, Tanggulin tiba-tiba merasakan kebanggaan. Bagaimana jika suatu hari, demi Guyu, menghadapi seluruh organisasi pagoda pemindahan roh? Selama Anda cukup kuat, tidak ada yang mustahil. Guyu, menungguku. Saya akan menjadi kuat, bukan hanya diri saya sendiri, saya pasti akan memiliki kekuatan yang cukup. Aku akan berdiri di sisimu ketika dibutuhkan suatu hari nanti, bahkan jika dirampok, aku akan membawamu kembali. Berjalan ke Pagoda Spirit Chuan, meski bukan kali pertama datang ke sini, Anda tetap akan dikejutkan dengan kemegahan di sini. Seorang anggota staf berinisiatif untuk menyapanya, "Maaf, ada apa denganmu?" Tanggulin berkata, "Saya ingin mendaftarkan nama armor perang." Sedikit kejutan muncul di mata staf, dan dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. "Kamu dari Akademi Shrek?" "Ya." Tanggulin mengangguk. Ekspresi staf tiba-tiba menjadi hormat, "Silakan ikuti saya." Tanggulin mengikutinya menaiki elevator yang sangat luas. Bagian luar elevator sebenarnya terbuat dari kaca, jadi kamu bisa melihat pemandangan di luar. Segera liftnya melejit, dan kecepatannya sangat cepat, dan tanah dengan cepat menjadi lebih kecil di bidang pandang. Perasaan ini seperti terbang tiba-tiba. Ding! Ketika nomor elevator ditampilkan di lantai 101, elevator berhenti. "Selamat datang di lantai 101 Menara Transmisi Roh, Naga Langit." Anggota staf membuat isyarat mohon. Berjalan keluar dari lift, anggota staf lain langsung menyapanya, yang berbeda dari anggota staf biasa sebelumnya. Anggota staf di depanku adalah seorang gadis muda dengan penampilan halus dan gaun putih panjang dengan awan dan pola naga yang menjulang di atasnya. Temperamennya luar biasa. Usianya sekitar 20 tahun. Dia juga bersinar ketika dia melihat Tanggulin, pria muda yang tampan. Dia tahu apa artinya dibawa ke lantai 101, dan dia dengan hormat memberi hormat pada Tanggulin dan membuat isyarat meminta, "Master Armor Pertempuran yang terhormat, ikutlah denganku." Hati Tanggulin bergerak sedikit. Perlakuan dari Master Armor sangat berbeda. Benar saja, guru itu benar di dunia guru jiwa, kekuatan adalah segalanya. Pada saat yang sama, dia juga mulai melihat naga langit berlantai 100 ini.